Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang 1 di SMPN 4 Ponorogo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Agni Akram dengan NIM 201900048 dengan kelompok 49 magang 1 di SMPN 4 Ponorogo. Gambaran umum lokasi SMPN 4 Ponorogo. SMPN 4 Ponorogo terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 92 Krajan, Patihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Visi, misi, dan tujuan SMPN 4 Ponorogo. Visi madrasah: berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Untuk misi, mengoptimalkan pengalaman ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan, mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan prestasi di bidang akademik, meningkatkan gain score achievement ujian nasional, mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri sehingga meningkatkan prestasi non-akademik, mengoptimalkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan cinta sekolah. Tujuan sekolah: membiasakan berperilaku sopan, ramah, berbakti terhadap orang tua, guru, dan menghormati sesama peserta didik. Membekali peserta didik agar mengimplementasikan ajaran agama melalui sholat berjamaah, qiraatul Quran, dan kuliah 7 menit. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan media ICT dan pendekatan non-konvensional diantaranya CTL. Meningkatkan prestasi akademik dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditentukan. Mengoptimalkan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Mengoptimalkan tambahan pelajaran untuk meningkatkan prestasi akademik. Memperoleh selisih NUN dari 79,82 menjadi 81,00. Memperoleh kejuaraan bidang olahraga tingkat kabupaten. Memperoleh kejuaraan bidang seni budaya tingkat kabupaten. Memperoleh kejuaraan olimpiade MIPA tingkat kabupaten. Mewujudkan sekolah yang bersih, asri, rindang, dan sehat. Mewujudkan gerakan hijau dan rindang sekolahku. Kegiatan pendukung ekstrakurikuler yang dipilih siswa meliputi pramuka, seni budaya, kesegaran jasmani, kesehatan, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Observasi kultur dan manajemen SMPN 4 Ponorogo. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Basuki SPD MPD selaku Kepala Sekolah pada hari Jumat 17 September 2021 melalui kegiatan wawancara mengenai aspek kebiasaan yang dibudayakan dan yang membudaya dan upaya pembinaan guru dan siswa di SMPN 4 Ponorogo. Kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya yaitu dalam keadaan normal sebelum COVID, setiap pagi selalu menyambut siswa dan setelahnya diadakan kultum selama 10 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Kebiasaan tersebut dilakukan ketika pembelajaran tatap muka atau sebelum keadaan pandemik. Penerapan sholat duha serta sholat zuhur berjamaah secara bergantian. Sedangkan untuk kebudayaan lainnya menekankan kebiasaan untuk menghormati orang tua dan memberikan keteladanan. Upaya-upaya pembinaan guru dan siswa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara rutin mengadakan rapat koordinasi bersama staf sekolah demi tercapainya tujuan yang direncanakan oleh sekolah. Upaya pembinaan guru dan siswa dengan melakukan manajemen sekolah.
upaya pembinaan yang dilakukan seperti adanya penggunaan identitas resmi sebagai guru, siswa, dan pegawai. Dan terdapat jadwal rutin pengelolaan lingkungan sekolah atau madrasah. Sebagai sekolah adiwiyata dalam melakukan pengelolaan lingkungan harus berjalan rutin setiap harinya. Serta terdapat mekanisme evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan sekolah agar selalu terkontrol. Selanjutnya yaitu observasi perangkat pembelajaran atau RPP di SMPN 4 Ponorogo. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar. Sebelum melaksanakan pembelajaran, langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan guru yaitu merencanakan pembelajaran. RPP yang saya amati yaitu kelas 7 semester 1 dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi letak dan luas Indonesia. SKKD. SK memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa. Sedangkan KD memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa. Untuk indikator, menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung. Materi pembelajaran. Untuk menyusun materi pembelajaran, guru menggunakan buku pegangan khusus guru dengan rujukan yang tentu sudah relevan. Strategi atau metode pembelajaran. Untuk saat ini, pembelajaran secara daring sehingga pembelajaran menggunakan WhatsApp dan Google Classroom karena menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Bahan pembelajaran. Dalam keadaan yang seperti ini, menentukan bahan-bahan untuk menunjang pembelajaran adalah berusaha untuk tidak mempersulit siswa, seperti penggunaan media internet, mengamati gambar, buku paket IPS kelas 7, dan link. Dari hasil observasi yang dilakukan di SMPN 4 Ponorogo, perangkat penilaian ada 3. Penilaian aspek afeksi peserta didik. Dalam penilaian afeksi berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, dan minat. Sikap atau respon peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Dalam proses pembelajaran daring, penilaian afeksi diukur melalui respon siswa dalam menanggapi guru di WhatsApp, Google Classroom, serta ketepatan siswa dalam mengumpulkan tugas atau absensi. Kemudian guru menggunakan lembar sikap. Penilaian aspek kognisi peserta didik. Penilaian kognisi berisikan nilai pengetahuan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran. Untuk kondisi pandemi seperti ini, penilaian kognisi diukur melalui respon siswa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru berupa lembar evaluasi sudah dikerjakan dengan sesuai atau belum. Pada aspek penilaian harian yang berupa soal-soal kuis. Selain itu, penilaian juga berupa ulangan harian PTS dan UAS. Yang terakhir, penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Penilaian psikomotorik berupa keterampilan siswa selama pembelajaran. Dalam pembelajaran daring, penilaian psikomotorik yang diambil berupa tugas mandiri. Guru memberikan tugas kepada peserta didik dengan membuat peta dan dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan oleh guru. Sekian dari saya, laporan presentasi akhir magang 1. Terima kasih.